Bab 3467. Wilayah perbatasan. Setelah memutuskan, Erikin mengeluarkan sebuah botol pil dan dilemparkan ke depan kakek tua. Kakek tua berambut abu-abu diam sejenak, lalu mengambil keluar pil yang ada di dalamnya. Pil racun ini berwarna hitam, setelah dikeluarkan terlihat ada banyak cacing hidup di dalamnya. Fenomena ini membuat orang melihatnya langsung merinding. Kakek tua ini memberanikan diri menelan pil tersebut. Sekarang kalian sudah akan melepaskanku. Selanjutnya, Erikin melepaskan penyegelan di badan kakek tua. Kultivasiku sudah kembali. Kakek tua itu langsung menyadari reikinya terus meningkat dan kembali ke standar fase penilaian 2 kegagalan. Dia langsung menyipitkan mata, lalu memandang ke arah Erikin dan Tre serta Ois. Saudara, kamu seharusnya juga menyadari kami berdua bukan kultivator daratan Jeushu, bisa pergi kapan saja. Aku mengembalikan kultivasimu, karena kita semua adalah orang pintar, aku tidak berharap kamu melakukan perbuatan bodoh. Erikin seolah-olah membaca pikiran kakek tua ini, langsung mengingatkannya. Masalah kultivator wilayah asing, bukanlah rahasia bagi master daratan Jeushu, terutama bagi seorang master fase penilaian 2 kegagalan. Kalian adalah kultivator wilayah asing. Ekspresi kakek tua itu langsung berubah, lalu mulai mengingat kembali percakapan mereka berdua sebelumnya dan menganggukkan kepalanya. Kalian tenang saja, aku bukan orang bodoh. Kalian mau pergi ke istana bayangan, aku akan membantu sebisanya, dan menjamin tidak akan ada orang yang mengetahui status kalian. Tapi, bagaimana dengan obat penawar pil racun ini? Tanya kakek tua itu. Bukan hal yang berbahaya juga, ujar Erikin sambil mengeluarkan jiwa dewa untuk berjanji. Meski bersumpah pada jiwa dewa tidak ada gunanya bagi fase penilaian, tapi aku tidak akan karena hal yang merugikan menghancurkan hati iblisku. Kami hanya ingin mendapatkan koin roh, asalkan kamu bekerja sama, aku pasti akan memberikan obat penawar padamu. Kami meracunimu mati juga tidak ada gunanya bagi kami. Baiklah. Rosiesu mengerutkan kening, dia juga tahu tidak ada cara lain lagi. Dia melambaikan tangan, muncul sebuah kapal spiritual dari tas penyimpanan. Aku sudah keluar dari istana bayangan terlalu jauh, harus segera kembali. Sekarang kalian mau pergi ke istana bayangan atau nanti baru pergi? Jika sekarang, kalian boleh ikut bersamaku dengan kapal spiritual. Ikut denganmu. Erikin berpikir sejenak, langsung menjawab. Jarak dengan rapat terbesar hanya sisa 6 hari, segalanya harus dipersiapkan dengan matang. Lagi pula sekarang tidak ada urusan lain yang harus dikerjakan, di waktu bersamaan dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengetahui kondisi istana bayangan yang lebih banyak. Mereka berdua naik ke kapal spiritual, bersama dengan Royce pergi menjauh. Setelah terbang selama setengah hari, dari pagi sampai sore, kapal spiritual mulai meninggalkan Kingzu, bahkan sudah sampai di wilayah pembatasan klan manusia dan klan iblis. Sepanjang perjalanan Erikin mengetahui banyak hal tentang istana bayangan. Dia takut mereka berdua membuat keributan di istana bayangan dan melibatkan dirinya, jadi dia tidak berani menyembunyikan apapun. Kapal spiritual terbang jauh, pemandangan di samping semuanya adalah tanah kosong dan tidak ada penghuni lagi. Suara iblis monster mulai terdengar jelas. Setelah menjauh dari Kingzu, Rosiesu menunjuk ke arah depan dan mulai menjelaskan. Erikin menganggukkan kepala dan sudah mengetahui posisi istana bayangan yang berada di wilayah perbatasan Kingzu, Suezu dan klan iblis. Tapi, kalian melakukan transaksi gelap di tempat seperti ini,
apakah orang daratan Jiushu atau klan iblis tidak mengurus? Tanya Tracer Taois yang penasaran. Cekak, kalian mungkin tidak mengetahui kenapa memilih tempat ini. Master mulia waktu itu mengakhiri peperangan klan manusia dan klan iblis, juga takut akan terjadi peperangan baru, sengaja menyiapkan tempat seperti ini, ujar Rosiesu sambil tersenyum. Waktu terus berjalan, ada kalanya kultivator biasa akan menerobos masuk membunuh iblis monster, atau orang yang melakukan kesalahan di daratan Jiushu datang ke sini. Juga ada klan iblis yang tidak pintar malah berkembang biak di sini, membuat ketertiban di tempat ini sangat kacau. Tempat ini, tidak peduli klan iblis atau daratan Jiushu juga tidak akan bisa menguasainya. Di sana juga tidak ada sumber daya yang melimpah, menyerang tempat ini hanya akan membuang-buang tenaga dan waktu saja. Oleh karena itu tempat ini menjadi bagian yang paling berbahaya. Istana bayangan tidak mendengar perintah dari daratan Jiushu atau klan iblis, jadi bisa hidup tenang di sini. Jadi, tidak peduli Kingzu, Suezu maupun klan iblis hanya akan tutup sebelah mata. Atau bisa dibilang mereka sudah terbiasa dengan kondisi ini. Kalian berdua jangan mengira orang yang ikut acara lelang di sini adalah buronan. Setahuku, sebagian besar adalah master terkenal dari daratan Jiushu. Intinya, baik atau jahat tidak mungkin bisa dipisahkan dengan jelas. Berkata sampai di sini, Rosiesu tersenyum remeh. Erikin menggelengkan kepala, inilah namanya kehidupan. Istana bayangan juga bukan pihak yang baik, tapi kalau tidak ada pihak gelap seperti ini, maka tempat ini akan semakin berbahaya. Sekarang tempat itu kacau tapi masih dalam pengendalian. Bagi orang yang membutuhkan di sana adalah surga bagi mereka. Pada saat berdiskusi, kapal spiritual pun pelan-pelan mendarat. Erikin melihat ke bawah. Mereka berada di jalur pegunungan yang tak bertepi. Di bawah kaki mereka adalah sebuah pegunungan yang pada umumnya tidak ada yang spesial. Rosiesu mengeluarkan sebuah toke, lalu dilemparkan ke udara dan mengeluarkan beberapa mantra. Satu persatu Reiki terbang masuk ke dalam token, lalu muncul fenomena yang ajaib. Setelah token menyerap Reiki, kemudian mengeluarkan lambang lonjong. Di bawah kaki mereka muncul cahaya terang. Kemudian, di depan mereka muncul sebuah formasi lingkaran. Formasi dimensi. Tracer Taois pun kaget. Tidak akan ada orang yang menyangka pintu masuk istana bayangan berada di gunung tandus seperti ini. Formasi tidak berada di permukaan tanah, melainkan di udara. Kalau terjadi peperangan di sini, asalkan tidak menghancurkan formasi di udara, maka formasi ini akan tetap bisa digunakan. Ayo, kita masuk dari formasi teleportasi ini. Kita akan tiba di istana bayangan. Kalau tidak, kita masih perlu terbang 2 jam baru akan sampai. Rosiesu tersenyum, duluan masuk ke dalam formasi, tapi ekspresi wajahnya sangat licik. Sepertinya sedang menguji mereka berdua, apakah berani melalui formasi teleportasi yang tidak diketahui tiba ke istana bayangan. Tracer Taois mengerutkan kening dan tatapan matanya menjadi tajam. Bersambung.